membahas tentang konsep dasar keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar atau dapat disebut sebagai market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun jumlah produk atau jasa yang ditawarkan dengan harga tertentu. Proses ini berguna dalam menentukan kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Ketika titik keseimbangan tercapai, maka harga akan cenderung tetap. Tapi jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan cenderung naik. Begitu pula sebaliknya, bila penawaran lebih kuat daripada permintaan, maka harga akan turun. Adapun rumus dalam menentukan jumlah keseimbangan dalam pasar adalah QD sama dengan QS sama dengan QE, di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta adalah jumlah barang keseimbangan. Atau PD sama dengan PS sama dengan PE, di mana harga permintaan sama dengan harga penawaran, maka di situ akan terjadi keseimbangan harga. Keberadaan keseimbangan pasar sangat penting agar kestabilan harga dapat tercapai dan bagi sisi produsen ataupun pelaku bisnis tidak mengalami kerugian dari hal yang tidak bisa mereka kontrol. Untuk itu, bentuk keseimbangan ini dapat dilihat dari dua sisi bagian, yaitu dari fungsi penawaran dan fungsi permintaannya. Selanjutnya, membentuk dan menurunkan fungsi IS. Setelah variabel-variabel yang diperlukan dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menurunkan fungsi IS sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan syarat keseimbangan di pasar barang. S sama dengan I. Yang kedua, syarat ini dapat pula dipenuhi dengan Y sama dengan C tambah I. Dan yang ketiga, jika fungsi konsumsi dan fungsi investasi masing-masing adalah C sama dengan A tambah CY, di mana 0 lebih kecil dari C lebih kecil dari 1, dan I sama dengan B tambah IR, di mana I lebih kecil dari 0, maka diperoleh Y sama dengan C tambah I sama dengan buka kurung A tambah CY tutup kurung ditambah buka kurung B tambah IR sama dengan A tambah CY tambah B tambah IR. Kita turunkan menjadi Y kurang CY sama dengan A tambah IR. Lalu 1 dikurang C kali Y sama dengan A tambah B tambah IR. Y sama dengan buka kurung A tambah B tambah IR dibagi buka kurung 1 kurang C. Ini adalah fungsi IS. Sebagai contoh, suatu perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dan fungsi investasi sebagai berikut. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 40 tambah 0,6Y dalam miliar rupiah. Fungsi investasi diketahui I sama dengan 80 dikurang 4R. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut akan diperoleh fungsi IS. Kalau kita pakai rumus Y sama dengan C tambah I, maka Y sama dengan 40 tambah 0,6Y ditambah 80 dikurang 4R. Lalu kita sederhanakan menjadi 0,4Y sama dengan 120 dikurang 4R, maka diperoleh Y sama dengan 300 dikurang 10R. Lalu kita menggunakan rumus Y sama dengan buka kurung A tambah B tambah IR tutup kurung per buka kurung 1 kurang C. Maka Y sama dengan 40 ditambah 80 ditambah minus 4R dibagi 1 kurang 0,6. Maka kita peroleh 120 kurang 4R per 0,4. Maka kita peroleh Y sama dengan 300 kurang 10R. Selanjutnya, bagaimana cara menurunkan kurva IS secara grafis? Kembali kita gunakan fungsi matematis yang telah dibahas tadi, yaitu C sama dengan 0,6Y tambah 40, S sama dengan 0,4Y kurang 40, dan I sama dengan minus 4R tambah 80. Pada kuadran 1, terlihat bahwa hubungan besaran investasi dengan tingkat bunga sebagai hubungan negatif. Tingkat bunga tinggi, maka investasi rendah dan sebaliknya. Kemudian, pada kuadran 2, terungkap bahwa
besaran investasi atau I adalah sama besarnya dengan tabungan atau S. Selanjutnya, pada kuadran 3 mengungkapkan S sama dengan Y dikurang C, yang berarti tabungan sebagai nilai sisa dari tingkat pendapatan agregat. Melalui kuadran 4, terungkap bagaimana hubungan di antara pendapatan agregat dengan tingkat bunga sebagai hubungan negatif. Variabel ekonomi agregatif dalam pasar barang. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, yaitu pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir atau final demand atas berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di dalam suatu perekonomian. Yang kedua, tabungan, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga, pendapatan nasional, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode tertentu, biasanya selama 1 tahun. Yang keempat, investasi, adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, tingkat harga, adalah angka yang menunjukkan nilai, harga, kecepatan perkembangan, dan produksi berdasarkan satuan ukur tertentu, biaya premi asuransi, beban biaya, ongkos, dan harga. Yang keenam adalah pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir. Nah, pengeluaran konsumsi pemerintah ini terdiri dari pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Nah, yang ketujuh itu ada transfer pemerintah atau pembayaran transfer. Pembayaran transfer ini merupakan pembayaran oleh pemerintah kepada sektor swasta tanpa harus ada imbalan barang dan jasa yang diberikan. Pembayaran tersebut tanpa melibatkan barang dan jasa yang dipertukarkan, maka oleh karena itu tidak dihitung dalam PDB. Nah, selanjutnya ada ekspor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Lalu yang terakhir ada impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.